Kak Fajar, bangun. Terdengar suara yang tak asing memanggil berulang-ulang seakan berusaha menarik Fajar dari ketidaksadaran. Suaranya terdengar begitu jauh, jauh sekali. Perlahan Fajar membuka mata. Samar-samar, wajah Syahidah tergambar. Tak lama, wajah istrinya terlihat semakin jelas, tetapi ia hanya bisa diam. Perasaan bingung menyerang. Kenapa banyak warga di tempat itu? Kenapa bajunya tanggal dan sekujur tubuhnya dirasa pegal? Fajar, lebih baik kamu segera pulang. Warga semakin ramai karena penasaran apa yang menimpamu, saran Pak Tohri. Fajar masih tak mengerti ada apa sebenarnya. Ia benar-benar seperti orang bingung dan linglung. Fajar, suara Pak Tohri agak keras diiringi tepukan di bahunya. Sontak tubuh Fajar sedikit terangkat karena terkejut, lalu menghadapkan wajah ke arah Pak Tohri. Ini kenapa, Pak? Tanya Fajar bingung. Nanti kita bicarakan di rumahmu. Yang penting pulang saja dulu. Fajar pun menarik napas dalam dan segera berusaha bangkit. Ia masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Fajar memasang peci hitam yang tadinya tergeletak di atas tanah, warnanya tampak menyatu dengan debu. Sekilas kejadian semalam melintas dalam benaknya. Ia merasa seperti melakukan sesuatu semalam. Ya, ia sedikit yakin, ada rasa yang aneh pada bagian sensitifnya. Apa aku melakukannya? Tapi, dengan siapa? Siapa perempuan maghrib kemarin? Atau dia tidak mungkin. Fajar menggerutu dalam hati. Sambil berjalan pulang, ia berusaha mengingat kejadian yang dialami. Semalam ada perempuan, perempuan di sumur sana, ucap Fajar tiba-tiba pada Syahidah saat perjalanan pulang. Perempuan, maksud kakak? Dahi Syahidah sedikit mengernyit. Ia tidak mengerti apa yang Fajar bicarakan. Iya, perempuan. Dia mandi di sumur tua itu sedari maghrib sampai isya. Fajar berusaha menjelaskan semuanya sampai ketika tiba-tiba seorang nenek berwajah keriput itu mengagetkannya persis di depan wajah. Tapi, Kak, mana ada nenek-nenek tinggal di sini seperti ciri-ciri yang kakak ceritakan? Entahlah, Dek. Setiba di rumah, tangan lembut Syahidah memeluk suaminya dari belakang, lalu satu persatu kancing baju ia buka perlahan. Mungkin ia rindu. Semalam ia pasti sangat khawatir karena Fajar tidak pulang. Sini, Kak, bajunya saya cuci, ucap Syahidah. Kak, itu. Nada bicara Syahidah sedikit aneh. Itu apa? Fajar membalikkan badan menghadap istrinya yang menunjukkan ekspresi aneh. Punggung kakak banyak bekas luka gores, kayak luka cakar, jelas Syahidah. Fajar segera menuju cermin yang terpasang di dekat pintu. Astagfirullah, apa-apaan ini? Seketika, ada rasa perih terasa sesaat setelah Fajar menyadari ada luka gores memanjang di punggungnya. Kakak mandi dulu, dah, entar saya obatin. Asteris. Dek, apa iya saya melakukan itu? Melakukan apa? Maksud Kak Fajar bekas luka itu? Syahidah balik bertanya. Iya, kayaknya saya lakukan itu. Itu apaan? Fajar pun memberikan suatu simbol dengan tangannya. Kak Fajar nggak berniat macem-macem di belakang, kan? Wajah Syahidah berubah masam. Ndalah, Dek. Terlihat Syahidah mengembuskan napas panjang. Hami, Kak, kalaupun kakak benar melakukannya, saya pasti memaafkan karena saat itu Kak Fajar dalam kondisi tidak sadar. Tapi, ini dengan nenek-nenek, Dek. Oh, terus maunya sama yang muda, gitu. Nada bicara Syahidah seketika meninggi. Bukan begitu. Bukan begitu apa? Kalau Kak Fajar macem-macem, tak potong. Ekspresi wajah Syahidah sedikit membuat Fajar ciut. Jari telunjuk dan jari tengahnya membentuk sebuah gunting. Ampun. Halah, sini, cepat, saya obati lukanya, ucap Syahidah ketus. Fajar pun duduk membelakangi istrinya. Aduh, pelan dikit napa? Pinta Fajar saat Syahidah mengobati luka-lukanya, biar cepat sembuh. Jari-jari Syahidah yang tadinya lembut, seketika menjadi keras dan kaku. Aduh, perih, lembutin dong, pinta Fajar lagi. Udah tahan. Saat berusaha menahan sakit, refleks otot-otot di pipi Fajar seakan tertarik ke atas pelipis sampai-sampai sebelah matanya menutup dengan sendirinya. Perempuan lembut ternyata serem juga kalau lagi kesal. Istri saya ternyata kucing yang pandai menyimpan kukunya. Fajar membatin. Maaf ya, Dek, saya benar-benar ndak sadar. Saya cuma ingat, wajah si nenek tiba-tiba aja gitu muncul di depan muka dan abis itu ndak ingat betul kejadiannya kayak apa.
Iya, sudah. Saya mau ke rumah Pak Umar dulu, ambil asgaf. Iya, sekalian nitip belikan cemilan ya di warung sebelah, Fujimike atau apa gitu. Asteris. Sehari berselang setelah kejadian itu, Fajar kembali berjualan di pasar. Tiba-tiba, pasar gempar untuk kesekian kalinya. Budesak istri Nyoman Ari ditemukan tertelungkup di dasar sumur kering persis di belakang rumahnya. Karena penasaran akibat riuhnya warga yang berlarian ke tempat kejadian, ia pun turut mendatangi rumah Nyoman Ari. Suasana tempat kejadian begitu penuh sesak. Kata para tetangga, sedari pagi tadi Budesak memang tidak pernah terlihat keluar rumah. Ia diduga bunuh diri karena depresi sehingga memilih mengakhiri hidup dengan terjun ke dasar sumur yang telah mengering. Anak dan suaminya telah meninggal terlebih dulu, apalagi bayi yang ditunggu-tunggu kehadirannya mati tak wajar sebelum genap sebulan usianya. Satu keluarga akhirnya berkumpul dalam damai. Begitu bunyi pesan yang tertulis pada permukaan lantai belakang rumah yang tampak bersemen kasar. Orang-orang mengira, Budesak menulis sendiri tulisan itu karena rasa sepi yang mendera setelah suami dan anaknya berpulang terlebih dulu. Namun, Fajar tak begitu yakin kalau Budesak bunuh diri. Mungkin ada yang dendam dengan keluarga itu, apalagi semua mati dengan cara tak wajar. Fajar merasa untaian peristiwa pembunuhan itu saling berkaitan. Kejadian demi kejadian benar-benar membuat suasana dusun-dusun sekitarnya begitu mencekam. Hari-hari yang selalu ramai oleh suara tawar yang bocah-bocah bermain kini sepi, bahkan mereka dikurung oleh orang tuanya dan tak boleh bersekolah untuk sementara waktu. Jangan main jauh-jauh, apalagi ke sawah. Nanti kalian dimasukkan ke dalam karung, lalu kepala kalian diambil untuk tambal rinjani. Begitu kata orang-orang tua di dusun agar anak-anak mereka takut untuk keluar rumah. Hanya dengan cara itu, bocah-bocah bisa lebih mendengar dan menuruti orang tua mereka. Dari hari ke hari, pasar semakin sepi dan kerumunan-kerumunan warga pun sudah tak tampak. Mereka khawatir menjadi sasaran berikutnya. Banyak warga lebih memilih berdagang di halaman rumah masing-masing. Hanya Dayusiam dan Sukreni yang tampak tak terpengaruh dengan kejadian itu. Kini, dusun-dusun sekitar pun turut memperketat pengamanan dengan melakukan ronda bergilir tiap malamnya dan patroli keliling kampung. Tiap malam, alunan bunyi kul-kul atau kentongan bambu terdengar bertalu-talu. Tak hanya itu, banyak warga yang sudah mulai saling mencurigai satu sama lain. Karena situasi yang mencekam dan keadaan dusun yang siaga, seorang pria parubaya yang tak diketahui dari mana asalnya, dihabisi oleh beberapa orang warga karena dicurigai punya maksud tak baik setelah beberapa bocah berteriak ketakutan melihat karung yang dipanggul pria tersebut. Karena penasaran, warga pun membuka karung besar itu yang ternyata hanya berisi kayu bakar. Setelah kejadian tewasnya laki-laki pencari kayu bakar itu, warga dikumpulkan di balai desa untuk mencari solusi terbaik dari masalah yang terjadi. Kecerobohan seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Orang tak berdosa malah jadi sasaran. Seharusnya, kita tidak boleh main pukul, main hakim sendiri. Tegas Pak Tohri sebagai kepala dusun Karang. Hampir semua warga tertunduk mendengar Pak Tohri berbicara agak keras. Wajar saja jika dia agak keras karena kejadian ini terjadi di dusun yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi, bagaimana kita hadapi masalah seperti ini, Pak Kadus? Sudah cukup lama kita hidup dalam ketakutan, selalu was-was karena kita belum tahu siapa dalang dari masalah ini. Pak Sukri menimpali, itulah makanya kita urun rembuk di sini, Pak. Kerja sama antar warga dusun sangat penting. Saran saya, ketika bapak-bapak lihat sesuatu yang mencurigakan, mohon agar segera melaporkan ke pos ronda terdekat agar kita selesaikan bersama. Di pos ronda akan tetap ada orang berjaga siang dan malam secara bergiliran. Jadi, untuk kali ini jangan ada yang main hakim lagi, karena kalau itu kejadian lagi, bagaimana kita bisa saling menolong kalau bapak-bapak banyak yang dipenjara? Mari kita pikirkan anak-anak dan istri kita. Selaku kepala dusun, Pak Tohri berusaha memberikan pemahaman agar warganya dapat menahan diri. Betul, saya sepakat dengan Pak Kadus. Lebih baik jika ada yang mencurigakan, kita pastikan dulu baru lapor jika ada yang aneh atau mencurigakan, sambung Pak Umar. Kalau begitu, saya akan ke dusun Indus untuk menyampaikan kalau warga di sini akan berjaga malam. Nah, di tiap-tiap pos agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita buat jadwal jaga malam, usul Pak Tohri. Oh, iya, kalau saya boleh beri masukan, bapak-bapak yang hadir agar tetap antar jemput anak-anak kita yang mengaji,
jangan sampai maghrib atau malam hari dusun kita ini sepi dari bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Percayalah bapak-bapak, itu tidak baik. Belajar baca Quran itu kewajiban kita sebagai muslim. Saya selaku guru ngaji anak-anak, memohon agar anak-anak tetap disuruh untuk pergi mengaji. Kalau suasana dusun sepi kayak kuburan, malah itu akan menjadi kesempatan bagi para pelaku ilmu hitam menguasai dusun-dusun ini. Mari kita antar jemput anak-anak kita pergi mengaji, daripada mengurung mereka dan sekalinya keluar malah takut lihat orang bawa karung. Pak Umar memberi usul karena beberapa hari terakhir anak-anak tidak datang mengaji ke tempatnya. Baik, Pak Umar, itu saran yang sangat baik. Memang sudah kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita untuk tetap mengaji, apapun yang terjadi. Saya pun yakin, hari-hari yang diisi kebaikan pasti akan membawa pengaruh yang baik pula untuk dusun kita. Nah, saya rasa cukup ya, kalau begitu pertemuan ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tohri menutup pertemuan lalu segera menuju ke dusun indus agar koordinasi dapat berjalan dengan baik. Sesaat setelah pertemuan itu berakhir dan sebagian warga telah pulang, Pak Umar masih duduk-duduk di balai desa. Sebatang klobot yang masih berasap terjepit di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Saat Pak Umar menikmati isapan demi isapan, tiba-tiba gelap menggulung terang. Mendung tiba-tiba berarak dan angin berembus kencang. Pohon-pohon pisang dan bambu bergoyang sampai melengkung bahkan batangnya hampir patah. Melihat hari akan hujan, Pak Umar pun mematikan bara di ujung klobot yang ia isap. Sesaat, ia arahkan pandangan ke langit yang mulai tertutup awan abu pekat bergulungan. Cuaca saat itu berubah aneh, Pak Umar yang hendak pulang seolah tertahan oleh mendung dan angin yang bertiup kencang, tetapi ia berusaha untuk tidak menghiraukannya. Saat tiba di kebun bambu, tiba-tiba batang bambu berjatuhan menghujam tanah. Ujung-ujungnya seakan telah diruncingkan. Ada apa ini? Tanya Pak Umar berbicara sendiri. Setiap kali ia akan melangkah, batang-batang bambu kembali berjatuhan dan langsung tertancap di permukaan tanah. Berkali-kali ia mengucapkan istighfar dan berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan. Merasa ada sesuatu yang janggal, sebagai seorang tuan guru, Pak Umar berusaha untuk tidak panik. Laki-laki tua itu menyadari bahwa kali ini ia adalah sasaran itu. Perlahan mulutnya mulai membaca ayat-ayat suci untuk melawan ancaman yang mengintainya. Saat mencoba melihat ke atas rerimbunan rumpun bambu, sesosok perempuan mengenakan kain jarit sedada terlihat melompat dari pucuk bambu satu ke pucuk bambu lainnya. Tidak lain, dialah pelakunya. Akan tetapi, Pak Umar tak bisa melihat dengan jelas siapa pemilik wajah di balik rambut kusut yang tergerai ke depan itu, apalagi gerakannya sangat cepat seperti kera. Mencoba melawan, Pak Umar segera memungut batu seukuran kepalan tangan dan melontarkannya ke arah perempuan itu. Batu tepat mengenai kepalanya hingga hampir terjatuh. Sayang, ia tersangkut pada batang bambu yang rapat. Leak itu berhasil kabur. Menyadari perempuan penganut ilmu hitam itu terluka, Pak Umar mencoba membuntuti untuk memastikan siapa sebenarnya dia dan akan kemana. Sayangnya, tak ada siapapun yang menemani Pak Umar mengejar leak itu. Merasa ini adalah sebuah kesempatan, sang tuan guru tak ingin kehilangan jejak. Ia terus saja membuntuti perempuan mengerikan itu. Tanpa disadari, Pak Umar telah masuk ke kebun yang berbatasan langsung dengan hutan jati milik perusahaan pengolahan kayu. Situasi benar-benar sepi. Pak Umar masuk semakin jauh ke dalam hutan. Tiba-tiba, hujan mulai mengguyur dengan sangat lebat. Akhirnya, laki-laki tua itu tersadar bahwa ia kini berada sudah sangat jauh dari perkampungan dan hari pun semakin mendekati petang. Saat hendak kembali ke perkampungan, kondisi hutan yang lebat dengan tumbuhan talas setinggi orang dewasa membuat jalan setapak yang tadi ia lewati menjadi tak terlihat. Hari semakin gelap, mendung semakin menjadi, dan hujan pun turun kian deras. Pak Umar tak mampu mengingat mana jalan yang tadi ia lewati karena semua tampak sama. Banyak genangan dan berlumpur. Tak ingin bermalam di hutan dengan pakaian yang basah dan tanpa penerangan, Pak Umar terus berusaha mencari jalan keluar. Namun, semakin ia berusaha keluar dari hutan jati, semakin jauh pula ia tersesat.